Tenang abangku, redup belum tentu mati. Ada waktunya kapan kita harus menyala abangku. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia adalah proses penerapan aturan hukum yang berlaku oleh aparat atau lembaga yang berwenang dalam rangka menjamin ketertiban dan keadilan di masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Dasar hukum penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia berlandaskan pada 1. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi panduan moral dan etika dalam pelaksanaan hukum. 2. UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang mengatur kewenangan lembaga negara dalam menegakkan hukum. 3. Undang-undang sebagai produk hukum yang memberikan rincian kewajiban dan hak dalam berbagai bidang seperti KUHP, KUH Perdata, KUHP, dan UU lainnya. Teman-teman, prinsip-prinsip penegakan hukum. Yang pertama, keadilan. Setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Yang kedua, kepastian hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, kemanfaatan. Penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kedua ada Kejaksaan yang berwenang dalam penyelidikan kasus tertentu. Yang ketiga, pengadilan sebagai institusi yang memutuskan sengketa hukum berdasarkan asas keadilan. Yang keempat ada KPK, fokus pada pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, advokat, membela hak dan kepentingan hukum lainnya. Tantangan penegakan hukum di Indonesia. 1. Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum. 2. Intervensi politik kadang mempengaruhi independensi lembaga penegakan hukum. 3. Kurangnya kesadaran hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya. 4. Keterbatasan sumber daya, misalnya kekurangan personel atau fasilitas penunjangan penegakan hukum. 5. Ketimpangan hukum. Kasus yang melibatkan masyarakat kecil seringkali diproses lebih cepat dibanding kasus korupsi atau kejahatan besar. Nah teman-teman, ada beberapa upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada reformasi institusi hukum, meliputi peningkatan profesionalisme dan integrasi aparat hukum. Yang kedua ada pendidikan hukum untuk masyarakat, memberikan pemahaman tentang hukum untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam hukum seperti e-court untuk mempercepat proses peradilan. Yang terakhir, yang keempat, pengawasan independen melibatkan lembaga seperti ombudsman dan masyarakat sipil untuk memantau proses hukum. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Namun, masih ada berbagai tantangan nih yang perlu diatasi melalui reformasi, peningkatan kesadaran hukum, dan pengawasan yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.